kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam pembinaan iman Kristen melalui Katekismus Heidelberg. Dalam Katekismus Heidelberg, kita sebenarnya belajar mengenai pokok-pokok iman Kristen yang bersumber dari ajaran Alkitab. Itulah sebabnya memahami atau belajar dari Katekismus Heidelberg merupakan sebuah kesempatan yang penting bagi kita untuk boleh mengenal apa yang kita pahami dan yakini sebagai orang-orang percaya. Nah, jadi alangkah menyedihkan jikalau orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang tahu betul bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, tapi kita tidak mengenal secara mendalam apa yang kita yakini atau ajaran Alkitab yang kita pegang. Nah, maka saya mengucap syukur bahwa hari ini kita ada kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Katekismus Heidelberg. Dan hari ini kita akan membicarakan pelajaran ke-35 atau disebut Hari Tuhan ke-35. Nah, Hari Tuhan ke-35 adalah bagian dari pembahasan mengenai 10 hukum Tuhan. Saya yakin jemaat sekalian banyak yang sudah mengenal yang disebut dengan 10 hukum Tuhan. Istilah lain yang biasa digunakan adalah Dekaloh. Artinya 10 hukum yang dituliskan di dalam loh. Memang itu disampaikan melalui Musa. Tuhan menyampaikan 10 hukum, dan banyak orang mengatakan bahwa 10 hukum itu terbagi dua. Sebagian diantaranya berbicara mengenai aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dan sebagian lainnya berbicara mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Tentu kita telah belajar bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama tidak dapat dipisahkan. Karena orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan pasti akan memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Demikian juga hubungan yang benar dengan sesama tidak mungkin terjadi tanpa adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka kedua bagian relasi tadi adalah sama-sama penting. Nah, di dalam Hari Tuhan ke-35, kita akan mempelajari hukum kedua dari 10 hukum Tuhan. Mari kita akan mencoba membaca dulu hukum kedua dari 10 hukum Tuhan yang tercatat di dalam kitab Keluaran. Mari kita membacanya. Dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan yang ke-6, kita membaca pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bunyinya demikian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, jadi di dalam hukum yang pertama kita belajar bahwa Tuhan mengkehendaki supaya umat Tuhan hanya menyembah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah itu harus menjadi pribadi satu-satunya yang mengontrol, menjadi raja Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam hukum yang kedua, kita hari ini belajar bahwa Tuhan ingin supaya umat Tuhan, orang-orang percaya termasuk kita, untuk tidak membuat patung apapun dan menyembah Tuhan melalui media atau patung tertentu. Nah, itulah yang membuat kenapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen betul-betul di dalam dia mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita betul-betul harus
menjalankan ibadah kita dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan tuntut. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa di dalam kitab Keluaran 20 ayat 4-6 ditegaskan bahwa cara ibadah orang percaya itu tidak bisa sama seperti ataupun tidak bisa melakukan sebuah ibadah berdasarkan apa yang dikehendakinya. Nah, orang-orang di zaman kuno, khususnya di zaman orang-orang Israel hidup, di zaman Musa pada waktu itu, mereka berpikir bahwa cara menyembah Tuhan yang terbaik adalah dengan membuat visualisasi tentang Tuhan, dengan membuat patung-patung tertentu dan menyembah patung-patung tertentu tersebut dan menganggap bahwa patung-patung itu adalah Tuhan. Nah, itu cara yang manusia pikirkan untuk menyembah Tuhan. Dan dalam Keluaran 20 ayat 4-6 ditegaskan bahwa cara manusia menyembah Tuhan tidak bisa semau dirinya sendiri, nggak bisa. Manusia harus menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, jadi bukan hanya kita harus menyembah pribadi Tuhan yang benar, tetapi kita pun harus menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Dan hukum kedua itu terkait dengan cara yang manusia gunakan di dalam menyembah Tuhan. Nah, kita akan mencoba memikirkan beberapa pertanyaan dari Katekismus Heidelberg untuk menolong kita mengerti bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan benar itu. Mari kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, di dalam Katekismus Heidelberg, di sini ada sebuah pertanyaan. Dikatakan, apakah yang Allah tuntut di dalam perintah kedua? Nah, perintah kedua adalah Keluaran 20 ayat 4-6 yang tadi kita baca. Dan dalam Katekismus Heidelberg kita diajak memikirkan sebenarnya apa yang Allah tuntut, apa yang Allah inginkan. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita mendapatkan sebuah jawaban yang kita perlu pikirkan. Jawabannya adalah agar kita sama sekali tidak membuat patung apapun dari Allah dan juga tidak menyembah Dia dengan cara apapun selain dari yang telah Dia perintahkan di dalam firman-Nya. Nah, jadi di dalam pertanyaan kedua ini ataupun di dalam hukum yang kedua, maksud saya bukan pertanyaan kedua, kita belajar sesuatu yang penting bahwa hukum yang kedua sebenarnya membuat dua perintah yang penting. Perintah yang pertama masih terkait dengan hukum yang pertama, bahwa manusia tidak boleh menyembah apapun selain dari Allah. Artinya hanya Allah yang boleh disembah. Dan di dalam hukum yang kedua dieksplisitkan bahwa apapun selain Allah, misalnya saja patung, nah itu di zaman kuno karena di zaman kuno Allah itu seringkali divisualisasikan dalam bentuk patung. Nah, maka dikatakan apapun yang selain Allah itu tidak boleh disembah. Nah, itu adalah perintah yang terkandung dalam hukum yang kedua. Nah, mungkin di zaman sekarang kita juga bisa menemukan hal-hal yang paralel seperti patung di dalam Perjanjian Lama. Memang di zaman sekarang jarang sekali kita melakukan apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, menyembah patung. Tetapi di dalam realita kehidupan, orang-orang yang mengaku dirinya umat Tuhan terkadang masih melakukan penyembahan terhadap ilah-ilah atau idol-idol tertentu. Misalnya apa? Misalnya diri sendiri, hobi misalnya. Nah, itu pun bisa menjadi dewa, bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan seseorang. Demikian juga dengan uang, dengan harta, dengan kekuasaan. Nah, jadi perintah untuk jangan menyembah patung di zaman kuno itu setara dengan perintah untuk jangan menjadikan apapun dalam kehidupan kita sebagai Allah. Nah, itu perintah yang masih terkait dengan hukum yang pertama. Nah, tetapi aspek kedua yang tidak kalah penting dari perintah yang kedua ini adalah bahwa kita tidak boleh untuk menyembah Tuhan semau diri kita sendiri, menggunakan cara-cara yang menurut kita benar, tetapi sebenarnya menurut firman Tuhan tidak. Ya, itulah sebabnya maka untuk orang menyembah Tuhan, orang perlu mengertinya berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, bukan berdasarkan selera, bukan berdasarkan apa yang misalnya saja tren ibadah sekarang sedang berlaku. Dan itulah yang membuat kenapa menyembah Tuhan ataupun beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa semau diri kita sendiri.
Nah, maka hukum kedua ini penting untuk kita pikirkan secara lebih mendalam, begitu. Dan hukum kedua ini juga penting untuk memandu kita untuk boleh tidak sembarangan merancang sebuah ibadah tanpa betul-betul mempelajari kitab suci. Nah, itulah dua hal yang ditekankan di dalam hukum yang kedua, bahwa tidak boleh ada sesuatu pun yang disembah selain daripada Allah, hobi, ya, kegemaran kita, gitu ya, uang, harta, keluarga, apapun juga tidak boleh. Ya, tidak boleh ada ilah. Dan yang kedua, kita harus menyembah Tuhan sesuai dengan cara yang Tuhan tetapkan. Nah, kita akan coba melihat lebih lanjut pertanyaan selanjutnya dari Katekismus Heidelberg yang dapat menolong kita untuk mengerti makna daripada hukum yang kedua. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sama sekali tidak boleh membuat patung apapun? Ya, jadi kita bertanya, apakah kita benar-benar tidak boleh membuat patung apapun yang mencerminkan sesuatu yang kita yakini sebagai Tuhan? Atau apakah kita tidak boleh mengkoleksi benda-benda tertentu yang disebut patung? Nah, jawabannya dikatakan dalam Katekismus Heidelberg, Allah tidak bisa dan juga tidak ditunjukkan secara kelihatan dengan cara apapun. Sedangkan melalui ciptaan-ciptaan, meskipun mereka mungkin ditunjukkan secara kelihatan, tetapi Allah melarang kita untuk membuat atau memiliki apapun yang serupa dengan mereka untuk menyembah mereka atau untuk melayani Allah melalui mereka. Nah, jadi yang kita katakan tentang patung di sini bukan berarti art atau seni. Ya, dalam art atau seni kita tahu ada patung-patung tertentu yang dibuat oleh manusia dan kadang-kadang patung-patung tertentu sangat indah. Nah, yang kita mau tegaskan bukan berarti bahwa manusia itu nggak boleh memiliki art tertentu di dalam membuat katakanlah patung-patung tertentu. Yang Alkitab mau larang adalah bahwa tidak boleh ada patung yang kemudian disembah. Dan tidak boleh manusia membuat sesuatu untuk menggambarkan Allah dan menyembah itu. Artinya memvisualisasikan Tuhan melalui patung-patung ataupun melalui alat-alat ataupun media-media tertentu. Nah, itu yang dilarang dalam hukum yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak boleh memvisualisasikan Allah melalui hal-hal tertentu, melalui ciptaan, melalui misalnya saja benda-benda tertentu. Nah, maka ada beberapa alasan yang kita perlu pikirkan. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Allah itu adalah roh adanya. Kita tahu itu. Allah itu roh adanya. Artinya apa? Artinya dia berbeda dengan manusia ataupun dunia ini yang memiliki unsur fisik. Dia adalah roh. Nah, maka tidak ada sesuatu pun yang ada dalam dunia ini yang bisa memvisualisasikan, merepresentasikan Allah itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia mencoba memvisualisasikan Allah melalui sebuah gambaran tertentu, melalui sebuah patung tertentu dan ataupun melalui sebuah apapun juga, nah maka kita harus menyadari bahwa yang kita visualisasikan itu, yang kita gambar, yang kita lukis, yang kita sebut Allah itu bisa membuat kita malah salah mengerti pribadi Allah itu seperti apa. Nah, itulah sebabnya maka di dalam hukum yang kedua kita dilarang untuk memvisualisasikan itu. Nah, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membuat patung tentang Allah, memvisualisasikan Allah dalam rupa tertentu? Jawabannya adalah karena Alkitab sudah menunjukkan kepada kita bagaimana cara Allah memvisualisasikan dirinya. Pertama adalah melalui firman Allah, itu cara yang Tuhan pilih. Tuhan memvisualisasikan, menunjukkan dirinya melalui apa yang Dia katakan, melalui firman Allah. Dan yang kedua, melalui karya Yesus. Nah, jadi Yesus itu dikatakan puncak daripada gambar Allah. Yesus itu adalah pribadi yang memperlihatkan Allah secara sempurna. Nah, di luar itu, di luar apa yang firman Allah nyatakan, di luar apa yang Yesus perlihatkan melalui kehidupan, melalui karyanya, itu adalah visualisasi yang tidak benar, visualisasi yang malah bisa menyesatkan. Nah, itulah sebabnya maka di dalam hukum yang kedua kita diberikan sebuah peringatan supaya orang-orang percaya, umat Tuhan tidak membuat
apapun yang kita sebut kemudian sebagai Allah, tidak ada. Pribadi Allah tidak bisa divisualisasikan melalui apapun selain melalui firman Tuhan dan melalui diri Kristus Yesus. Nah, itu adalah hal kedua yang kita bisa pelajari, pikirkan terkait dengan mengapa kita tidak boleh membuat visualisasi tentang Allah. Apalagi kita kemudian menyembahnya. Kenapa kita tidak boleh membuat patung dan menganggap itu Allah? Karena Allah tidak bisa divisualisasikan dengan cara demikian. Nah, sekarang kita akan memasuki pertanyaan terakhir dari Katekismus Heidelberg. Mari kita akan melihatnya. Tidak bisakah patung-patung ditoleransikan di dalam gereja-gereja sebagai buku-buku untuk jemaat awam? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Karena kita tidak boleh merasa lebih berhikmat daripada Allah. Allah mau umatnya diajar oleh pemberitaan yang hidup dari firman-Nya, bukan oleh patung-patung yang bisu. Nah, sebenarnya pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan apakah tidak boleh di dalam gereja itu ada katakanlah patung-patung tertentu, ada lukisan-lukisan tertentu, dan kita mengatakan bahwa patung-patung dan lukisan-lukisan itu adalah sarana yang kita bisa gunakan untuk bisa menghayati tentang cinta kasih Tuhan. Misalnya saja dalam sebuah lukisan yang indah, misalnya di situ kita melihat Yesus disalibkan, Yesus menderita. Nah, pertanyaannya adalah tidak bisakah patung-patung, lukisan seperti itu menjadi buku-buku untuk jemaat awam, untuk jemaat semakin mengenal Tuhan? Nah, maka jawabannya dalam Katekismus Heidelberg tidak bisa. Tidak bisa dalam pengertian begini, bukan berarti bahwa semua lukisan-lukisan yang indah tentang katakanlah karya Yesus, karakter Yesus, itu semua jelek, semua tidak ada nilainya, tidak. Yang dikatakan tidak bisa di sini maksudnya adalah itu tidak boleh sampai menggantikan sarana satu-satunya dan sarana yang paling utama dalam membuat manusia mengenal Tuhan. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan melalui sebuah lukisan, nggak bisa. Sebuah lukisan bisa menjadi semacam wahyu umum di tangan Tuhan untuk membuat manusia tertarik, ya, untuk membuat manusia memiliki rasa interest terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi lukisan tidak bisa membuat manusia mengenal Tuhan dengan benar. Satu-satunya instrumen yang dapat membuat manusia mengenal Tuhan hanyalah firman Tuhan, pribadi Yesus dan firman Tuhan. Itu sarana digunakan oleh Roh Kudus. Nah, maka yang dimaksudkan dengan tidak bisa di dalam Katekismus Heidelberg ini bukan berarti bahwa semua hal yang merupakan bagian daripada art yang indah di dalam sejarah seni Kristen itu sesuatu yang nggak berguna, yang semuanya harus dibuang, dibakar, oleh karena semuanya itu tidak bermanfaat. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa itu tidak bisa dan tidak boleh menggantikan sarana utama. Ya, nah jadi orang-orang Kristen boleh belajar, menghayati, boleh pergi ke museum, lihat lukisan-lukisan yang indah, yang dikatakanlah yang dilukis oleh orang-orang yang sangat terkenal, misalnya saja Van Gogh ataupun lukisan-lukisan lainnya. Kita boleh menikmati itu, tapi kita harus sadar bahwa lukisan itu bukan firman Allah. Art itu bukan firman Allah. Itu bisa menjadi semacam wahyu umum, tapi tidak bisa menggantikan apa yang menjadi sarana satu-satunya dalam orang mengenal Tuhan, yaitu firman Allah. Nah, maka jemaat sekalian, apa yang kita kemudian bisa implikasikan di dalam hukum yang kedua ini? Maka pertama, di dalam hukum yang kedua ini kita diingatkan bahwa satu, kita dipanggil Tuhan untuk hanya menyembah Tuhan. Kita tidak boleh menyembah apapun. Dan yang kedua, yang penting adalah waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh beribadah semau diri kita sendiri. Nah, seperti misalnya di zaman ketika pandemik COVID-19 ini terjadi. Banyak orang terkadang berpikir bahwa mereka mau beribadah menurut apa yang mereka pikirkan sendiri. Mereka beribadah menurut suka-suka mereka sendiri. Mereka berpikir misalnya, kalau orang sudah nonton rekaman ibadah, maka itu sudah beribadah. Nah, maka kita belajar sesuatu yang penting bahwa di dalam Alkitab ibadah itu selalu bersifat komunal, bersama-sama.
Nah, maka seperti di gereja kita belajar bahwa yang namanya ibadah harus di waktu dan jam yang sama, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, waktu kita mencoba beribadah semau diri kita sendiri, nah itu melanggar hukum kedua dari firman Allah, dari 10 hukum Allah. Nah, yang ketiga, yang paling penting di dalam kita berupaya mengenal dan menyembah Tuhan adalah apa? Bahwa satu-satunya sarana yang Tuhan gunakan untuk membuat kita semakin mengenal Dia, mampu berinteraksi, berelasi, menyembah Tuhan dengan benar, itulah firman Tuhan. Hal-hal lain di dalam kehidupan manusia bisa digunakan oleh Tuhan untuk menolong kita tertarik dengan kebesaran Tuhan, melihat keindahan yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Tapi itu tidak bisa membuat manusia mengenal Tuhan. Itulah sebabnya jemaat sekalian, melalui katekismus Heidelberg kita belajar kembali tentang pentingnya mengenal Tuhan, menyembah Tuhan dengan sarana, dengan cara yang benar. Dan firman Tuhan adalah jawabannya. Maka jemaat sekalian, di akhir pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk kembali memiliki rasa antusias di dalam belajar firman Tuhan. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini kemudian membuat kita tidak lagi memiliki hasrat yang kuat di dalam mencari dan menyembah Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, dan sampai jumpa di dalam program pembinaan selanjutnya. Tuhan memberkati.